Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita lafazkan, kita lisankan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam semoga juga senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita berkumpul di tempat yang berkah ini insyaallah taala dalam rangka melanjutkan kajian kita yang kita merujuk pada kitab Fiqhul Muyassar, yang mana pada malam hari ini kita masih membahas terkait dengan azan, ya, azan dan iqamah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas permasalahan terkait dengan azan, yang mana kita sudah berada pada permasalahan yang ketiga, yaitu fi sifatil mustahabbah fil muadzin, ya. Sifat-sifat yang dianjurkan yang ada pada diri seorang muazzin, ya, atau karakteristik yang seharusnya dianjurkan dimiliki bagi seorang muazzin. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan definisi azan dan qamah, kemudian terkait dengan syarat sahnya azan dan qamah itu tersendiri. Al-mas'alatu tsalitsah fi sifatil mustahabbah fil muadzin, ya, karakteristik atau sifat-sifat yang dianjurkan dimiliki bagi seorang muazzin. Yang pertama, kata penulis rahimahullah taala, ayyakuna adlan aminan li'annahu mu'tamad yurja'u ilaihi fi sholati wassiyam fala yu'ammanu ayyaghurrahum bi'adanihi ilam yakun kadzalik. Jadi sifat yang mestinya yang dianjurkan dimiliki seorang muazzin itulah, sebaiknya seorang muazzin itu adalah seorang yang terpercaya, ya, yang amanah. Kenapa? Karena muazzin itu akan menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan bagi muslim terkait dengan waktu sholat dan puasa. Nah, karena kalau bukan muazzin yang terpercaya, bukan muazzin yang amanah, itu nanti ditakutkan mereka menipu orang dengan azannya, ya. Menipu orang dengan azannya. Biasa ada anak muda yang iseng-iseng azan sebelum waktunya, ya. Padahal pada saat itu kan orang lagi, apalagi terkait di bulan Ramadan, orang masih sahur, tiba-tiba dia azan. Nah, jadi memang harus yang dipilih itu seorang muazzin yang amanah. Ada juga seorang muazzin yang sudah tahu masuk waktu sholat, tapi tunggu dulu, satu batang dulu merokok. Padahal orang mereka menjadi rujukan, ya, orang kan terkait mengikut mereka waktu azan itu terkait dengan puasa, lagi juga dengan terkait dengan sholat. Jadi diperlukan bagi seorang muazzin yang sudah dipercaya, yang memang betul-betul amanah. Ya. Dan itu terkait dengan syariatan puasa, terkait dengan masuknya waktu sholat. Kemudian selanjutnya ayyakuna balighan aqilan, ya, wa yasihu adzanu sabiyyin mumayyiz. Dan juga dianjurkan bagi yang sudah balik, ya, dan berakal, meskipun tetap sah azan bagi seorang anak yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Artinya mungkin sekitar umur 7, 8 tahun, 9 tahun, ya. Itu sudah termasuk tamyiz, seorang anak yang sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk meskipun belum balik, ya. Ada masjid di dekat rumah, ya, di
ya di Makassar ini itu dia ketika seorang anak yang azan itu dia tidak membolehkan. Ada orang tua ya, meskipun bukan DKM-nya, tapi yang jamaah yang sudah tua itu tidak membolehkan seorang anak yang azan. Padahal perlu sekali-kali bagi anak-anak itu dilatih untuk azan ya, melatih mental mereka, melatih kebiasaan mereka untuk azan. Ya. Kemudian ayyakuna aliman bil awqati liyataharraha ya fayudan fi awwaliha. Hendaknya dianjurkan yang seorang muazzin itu mengetahui waktu-waktu sholat agar mereka memperhatikan dan azan di awal masuknya waktu sholat. Nah itu perlu ya bagi seorang muazzin itu sangat perhatikan. Makanya di antara muazzin, tugas muazzin itu juga berat ya, berat. Mereka harus datang pertama kali ke masjidnya untuk azan. Ketika orang-orang mungkin masih ada yang tertidur, masih ada tidur ketika di waktu subuh atau di waktu asar, tapi seorang muazzin itu sudah harus ke masjid. Nah itu bahkan sebelum masuk waktu sholat sudah ke masjid. Nah, jadi tugas seorang muazzin itu berat juga, berat. Tapi insya Allah keutamaannya itu luar biasa juga disebutkan di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan bagi seorang muazzin. Karena li'annahu illam yakun aliman rubbama ghalat aw khata' ya. Karena ditakutkan jika seorang muazzin itu tidak mengetahui atau tidak peduli terhadap waktu-waktu azan, bisa jadi nanti dia keliru atau salah ya. Azan sebelum masuk waktu sholat biasanya, jika dia tidak memperhatikan waktu sholat. Kemudian ayyakuna sayyitan ya, diusmi annas. Hendaklah seorang muazzin itu yang suaranya lantang ya, lantang, agar lemparan suaranya jauh sehingga semakin meluas orang yang mendengarkan azan tersebut. Nah, jangan yang banyak yang muazzin itu yang sudah tua rentah ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang tadinya apalagi di waktu subuh itu justru seperti kalau nak capu-capu mata ya. Semakin orang masih semakin mau tidur. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jadi yang dianjurkan itu yang suaranya lantang ya, keras. Nah, jadi yang masih muda-muda lah. Meskipun yang tua masih banyak juga yang suaranya justru lebih lantang daripada yang muda. Kemudian ayyakuna mutatahhiran minal hadatsil asghari wal akbar. Dan dianjurkan bagi seorang muazzin itu hendaklah terlebih dahulu dia membersihkan dirinya baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Meskipun tidak masalah, misalnya dia belum wudu untuk baru azan, tapi dianjurkan seorang muazzin itu membersihkan dulu dirinya dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Jadi dia wudu dulu ya, wudu. Bila mana dia hadas kecil atau hadas besar, dia mandi terlebih dahulu. Karena yang ingin dia kumandangkan adalah lafaz-lafaz zikir ya, lafaz-lafaz zikir yang ada pada zikir-zikir yang ditentukan terkait ketika seorang azan. Kemudian ayyu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Nah, ketika azan itu dianjurkan berdiri dan menghadap ke kiblat. Berdiri dan menghadap ke kiblat. Jangan karena dia tinggal di masjid tidak ada orang yang lihat dia azan sambil baring, sambil tidur. Dulu di pesantren itu sering kejadian. Ketika di pesantren sering kejadian itu, masih belum pakai baju dia azan sambil baring. Karena tidak ada yang melihat. Ada yang dianjurkan itu adalah berdiri sambil menghadap ke kiblat ketika dia azan. Kemudian ayyaj'ala usbu'aihi fi udunaihi. Kemudian ketika azan itu dianjurkan untuk memasukkan kedua jarinya ke dalam telinganya, ke dalam kedua telinganya. Jadi ketika azan itu dianjurkan ya memasukkan kedua jari ke dalam kedua telinganya. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu dianjurkan sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal ketika beliau azan, itu memasukkan kedua tangannya ke dalam kedua jarinya ya. Kalau yang kebanyakan muazzin itu hanya satu yang dimasukkan ya, seperti ini kayaknya. Yang dianjurkan itu adalah kedua. Tapi ketika dia memegang mic ya,
ada mic di sini ya, tidak mengapa kalau satu saja. Wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas shalah wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah. Dan menghadapkan wajahnya ke kanan ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah. Jadi muazin itu ketika dia azan dan tiba di kalimat hayya 'alas shalah, maka dia menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah, dan menghadapkan wajahnya ke kiri jika mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal ya, para sahabat memperhatikan Bilal seperti itu ketika azan. Tiba di kalimat hayya 'alas shalah, Bilal menghadap ke kanan. Tujuannya apa? Untuk meratakan suara. Ya, karena biasanya sifat suara itu nanti terdengar jelas bila kita betul-betul menghadap ke arah suara ya. Makanya Bilal ketika azan itu di tempat tertinggi, Bilal menghadap ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, agar mungkin perumahan-perumahan yang di sebelah kanan itu suaranya bisa menjangkau ya, perumahan yang ada di sebelah kanan, kemudian ketika di sebelah kiri ya, hayya 'alal falah, ketika di sebelah kiri, agar perumahan-perumahan mungkin atau rumah-rumah atau penduduk-penduduk yang tinggal di sebelah kiri Bilal ketika azan itu bisa mendengarkan suara azan daripada Bilal. Bagaimana di zaman sekarang ketika apalagi sekarang itu speaker ya, itu tidak hanya justru 4 penjuru mata angin. Ada di barat, ada di timur, selatan, utara. Apakah masih dianjurkan? Para ulama mengatakan jika sudah memenuhi, karena tujuan muazin itu menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri, itu adalah untuk meratakan suara. Tapi jika mana sudah ada speaker ya, speaker yang menghadap ke 4 penjuru mata angin, bahkan ada yang 8 penjuru mata angin ya, luar biasa speakernya, maka itu sudah tidak dianjurkan ya. Apalagi kalau misalnya mic-nya tinggal ya, maka ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, justru jauh suaranya daripada jauh dari mic. Karena tujuannya adalah ingin meratakan suara. Maka jika posisinya seperti itu, maka hendaklah dia tetap tidak menghadap ke kanan ke kiri, justru dia harus selalu mulutnya selalu menghadap ke mikrofon. Kemudian yang terakhir, ayyatarassala fil adzan wa ayyatamahal wa yuhaddir fil iqamah ayyusra fiha. Ketika azan dianjurkan itu agar diperlambat ya, diperlambat. Beda dengan qomat, itu harus agak dipercepat kalimat azannya, ucapan azannya. Jangan disamakan, karena ada beberapa muazin yang ketika qomat itu sama kalau azan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti orang tertipu, wah ini azan atau qomat ini ya. Apalagi kalau orang masih oleng baru bangun tidur, dia ketika azan dia tidak sadar, tapi ketika qomat dia sudah sadar. Tapi dia kiranya orang masih azan, akhirnya dia masih santai. Ternyata ketika sampai di masjid orang sudah sholat. Oh ternyata tadi itu qomat ya. Jadi itu harus dibedakan jeda kecepatan azan dan juga ketika dia qomat. Jadi harus ada perbedaan intonasi ketika azan dan ketika qomat. Itu terkait hal-hal yang harus diperhatikan bagi seorang muazzin. Kemudian permasalahan yang keempat, fi sifatil adzan wal iqamah ya. Bagaimana sih kriteria azan dan qomat itu? Kaifiatul azan wal iqamah itu ada dua ya, ada dua sebagaimana hadis atau anjuran yang ketika seorang azan itu ada dua versi lafaz azan. Ada dua, ada yang 15, ada yang 19. Artinya 15 ketika kita hitung Allahu Akbar sampai la ilaha illallah ya. Sebagaimana hadis dari Abu Mahdhurah ya. Jadi Abu Mahdhurah itu muazzin Nabi ketika di Mekkah ya. Muazzin Nabi ketika di Mekkah, dan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum adalah muazzin Nabi ketika di Madinah. Jadi
lafaz azan itu saya simpulkan saja di sini ya, sebagaimana yang pertama, sebagaimana kita umumnya di Indonesia ini, bahkan mungkin di seluruh dunia itu dipakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Itu kalau dihitung adalah 15 ya, 15. Allahu Akbar 4 kali ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali berarti 8. Hayya 'alas shalah 2 kali 12. 10. Hayya 'alal falah 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar 14. La ilaha illallah 15 ya. Kemudian ada juga lafaz versi yang dia syahadatnya 4 kali ya, syahadatnya 4 kali. Tapi dalam versi tarji, artinya tarji itu ketika dia mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia rendahkan dulu suaranya ya, asyhadu an la ilaha illallah, yang mungkin hanya didengar oleh dirinya dan mungkin di sekitar orangnya, di sekitarnya. Baru setelah itu dia keraskan dulu asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu. Bahkan ini yang dipilih oleh mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i itu yang dipilih. Nah, jadi misalnya kalau misalnya muazin ya, azan di sini, dia sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia perangkan suaranya asyhadu an la ilaha illallah, baru dia keraskan dengan pakai mic asyhadu an la ilaha illallah, baru dia perangkan lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tidak apa-apa sekali-kali dipakai itu ya. Nah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya tarji. Nah, itu. Jadi itu versi 2 versi. Dan jadi itu tambahan dari 15 tadi tambah 4 kali. Nah, berarti 19 kali. Tapi yang umumnya dipakai kita di Indonesia adalah yang 15 kali seperti itu. Yang syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Nah, itu sifat daripada azan. Wa amma sifatul iqamah fahiya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana kita juga yang umumnya dipakai. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adzan wa ayyutiral iqamah illa al iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, artinya 2-2, wa ayyutiral iqamah, dan mengganjilkan qomat satu-satu, illa al iqamah, kecuali ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu 2 kali. Nah, ya, fahadihi sifatul adzan wal iqamah al mustahabbah, dan itulah sifat azan dan iqamah yang dianjurkan. Yang dianjurkan. Wa yustahabbu ay yaqula fi adani subhi, fi adani subhi, dan dianjurkan ketika pada azan subuh itu mengucapkan setelah hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. Dianjurkan ya, dianjurkan. Jadi kalau misalnya tadi kemarin pertanyaannya, kalau lupa ketika azan subuh, ketika dia sudah mengucapkan hayya 'alal falah tapi lupa mengucapkan as-salatu khairum minan naum, dia langsung mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka itu tidak mengapa. Jangan ketika nanti la ilaha illallah baru dia ingat, baru disebut lagi as-salatu khairum minan naum. Ya, kemarin pertanyaannya seperti itu ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali diriwayatkan oleh Abu Mahdhura, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, in kana fi adani subh, jika ketika azan subuh kulta as-salatu khairum minan naum, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Jadi Nabi memerintahkan Abu Mahdhura ketika azan subuh ya mengucapkan at-taswib atau as-salatu khairum minan naum. Tidur itu lebih baik daripada salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, astagfirullah. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tuh. Taswib itu diucapkan ketika azan subuh. Berarti di azan kedua, sebagaimana hadis Nabi in kana fi adanis subuh. Kemudian yang kelima, ini juga bisa, ini juga tadi bagi muazin ya, dan laki-laki. Kalau ini yang kelima bagi laki-laki dan perempuan. Ma yaquluhu sami'ul muadzin, apa yang diucapkan bagi orang ketika kita mendengarkan azan. Wa ma yad'u bihi ba'dahu, dan bagaimana doanya ketika orang selesai azan. Yustahabbu liman sami'al adzan ay yaqula mithlu ma yaqulul muadzin. Secara umum dianjurkan bagi orang yang mendengarkan azan itu mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan muazin.
Jadi ketika kita menjawab sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, ya, di hadis Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW berkata, "Idza sami'tumun nida fayaqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengarkan seruan atau azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, illa fil hay'alatain, kecuali pada dua hay'ala, artinya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, fayushra'u li sami'il adzan ay yaqula la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika muazin mengucapkan Allahu Akbar, kita juga mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan muazin, kecuali ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa yang diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa berbeda? Karena selain daripada hayya 'alas shalah itu semuanya ucapan zikir, kecuali hayya 'alas shalah itu bukan ucapan zikir, ya, bukan lafaz zikir. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu bukan lafaz zikir. Makanya ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita menjawabnya dengan mengucapkan zikir lain, la haula wala quwwata illa billah. Nah, seperti itu. Wa idza qala al-muadzin fi sholati subuh, dan ketika muazin azan di salat subuh dan tiba di kalimat as-sholatu khairum minan naum fa innal mustami' yaqulu mithlu, maka kita yang mendengarkan juga mengucapkan ucapan sebagaimana diucapkan muazin, yaitu as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Ada beberapa yang mengatakan ketika muazin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, yang dibaca itu adalah shadaqta wa barakta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Itu sepanjang yang saya cari riwayatnya itu tidak ditemukan riwayat yang sahih terkait pengucapan itu, penjawaban itu ketika muazin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Jadi yang sunnahkan sebagaimana diusahakan oleh muadzin, sebagaimana hadis umum yang mengatakan idza sami'tumun nida fayaqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, illa fil hayalatain, kecuali tadi ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wala yusannu dzalika indal iqamah, dan tidak dianjurkan ketika qomat. Jadi tidak ada ketika qomat Allahu Akbar kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Itu hanya ketika azan, ya. Kalau qomat tidak. Itu hanya ketika azan. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika muazin sudah selesai dengan azannya la ilaha illallah, maka kita yang mendengarkan muazin mendengarkan azan, yang pertama dianjurkan dulu adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika muazin sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kita Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, kemudian berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Wa ba'athu maqaman mahmudan, bisa ditambah nih, ya, mahmudanil ladzi wa'atta. Itu doa ketika sudah azan. Dan itu bagaimana, apakah dianjurkan bagi seorang muazin juga untuk berdoa? Pendapat yang terkuat, muazin tidak dianjurkan untuk berdoa. Yang dianjurkan untuk berdoa adalah orang yang mendengarkan azan. Orang yang mendengarkan azan. Jadi ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita berselawat dulu kepada Nabi, kemudian membaca doa tersebut, ya. Kemudian membaca doa tersebut. Kata Nabi SAW, yang bersabda, yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin, ya, kemudian dia meyakini, artinya kita sambil menghayati apa yang diucapkan muazin, kemudian dia mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, kemudian membaca doa tersebut. Apa kata Nabi? Illa halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Itu baginya berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Juga di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang ketika mendengarkan azan, ya, kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, di akhirnya Nabi mengatakan ghufira lahu dzambuh, Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Nah, jadi itu penting kita untuk berdiam diri. Tidak apa-apa sambil menggerobol, tapi ketika muazin sudah selesai mengucapkan satu-satu lafaz azan, maka kita juga mengucapkan, menjawab ya. Menjawab sebagaimana apa yang dilafazkan oleh muazin. Nah itu. Jadi itu diantara keutamaan ketika kita mendengarkan azan, kemudian menjawab azan, kemudian setelah menjawab azan kita berdoa ya, berselawat dulu kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan doa sebagaimana tadi hadis dari Nabi SAW. Adapun bagi muazin itu luar biasa juga keutamaannya, sebagaimana kata Nabi SAW, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengarkan oleh jin, manusia atau segala sesuatu yang mendengarkannya, melainkan nanti itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi semua orang yang ada di muka bumi ini yang mendengarkan suara azan kita, maka itu nanti akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Bagi seorang muazzin, keutamaan bagi muazzin. Juga kata Nabi SAW, al-iman domin wal muadzin mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Nabi mendoakan untuk muadzin ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang imam itu penjamin, artinya pelaksanaan sholat, dan muadzin orang yang diberikan kepercayaan untuk menjaganya, menjaga waktu sholat. Ya Allah, tunjukilah, berikanlah hidayah bagi para imam, dan berilah ampunan untuk para muadzin. Didoakan oleh Nabi SAW bagi para muadzin. Di hadis yang lain Nabi SAW, atwalun nasi unukan yaumal qiyamah al muazzin ya. Jadi muazzin nanti orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Artinya paling panjang bukan konotasi negatif ya, bukan aib. Artinya dia nanti paling gampang dikenali oleh Nabi SAW. Jadi paling panjang lehernya, artinya paling panjang lehernya, paling mudah dilihat. Artinya paling mudah dikenali oleh Nabi SAW. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di satu ayat itu menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ya. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Yaitu sebagian ahli tafsir menyebutkan ayat ini dikhususkan bagi orang muazzin, bagi muazzin. Siapakah yang paling baik ucapannya ya, selain daripada orang yang menyeru kepada Allah, menyeru untuk mengingat, untuk sholat ya, menyeru untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah terkait dengan bab muazzin, bab terkait dengan azan dan qomah. Waktu-waktu sholat. Oke, jadi itu terkait dengan bab terkait dengan muazzin, azan dan iqamah, hukum-hukumnya, kemudian syarat sah antara terkait dengan azan dan iqamah, kemudian karakteristik yang harus dimiliki bagi seorang muazzin, dan juga kriteria azan dan iqamah sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW. Jadi itu terkait dengan, dan insyaallah pada bab selanjutnya kita akan membahas terkait dengan waktu-waktu sholat ya. Waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan oleh agama kita oleh agama kita. Kapan masuknya waktu sholat, kapan masuknya waktu sholat subuh, kapan masuknya waktu sholat duhur, dan kapan masuknya waktu sholat asar. Dan ternyata waktu sholat asar itu bukan sampai pada terbenamnya matahari. Hati-hati Ki, jangan sampai sholat Ki di 15 menit sebelum jam 6, atau sholat isya di jam 3 subuh. Nah itu bukan termasuk waktu hakikat daripada waktu sholat isya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan mengenai azan dan iqamah. Ini memang suatu hal yang mungkin biasa-biasa saja bagi kita, bagi yang mungkin jarang membahas mengenai azan dan iqamah. Bahkan Ustadz, saya pernah baca salah satu buku bahwa ulama itu berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, muadzin atau imam. Iya. Jadi sampai ulama itu berbeda pendapat mana yang lebih mulia atau yang lebih utama, tukang azan atau imam. Pasti kan selama ini kita bilang imam ini pasti lebih mulia karena dia yang memimpin kita sholat. Tapi bahkan
Padahal di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa muadzin lebih mulia, ada yang berpendapat imam lebih mulia. Nah, terkadang ada orang disuruh, ayo azan ki. Nah, nanti pi. Yang lain mau dulu. Terkadang kita agak agak berat untuk azan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Kami persilakan bagi mungkin dari ibu-ibu juga mungkin ada yang bertanya yang berkaitan dengan sholat atau bagaimana. Silakan. Mungkin saya awali dulu, Ustaz. Yang pertama adalah tadi doa yang dibaca ketika orang mendengar azan. Itu kalau tidak salah di hadis Bukhari. Tapi yang sering kita dengar ada tambahan, Ustaz, innaka la tukhliful mi'ad. Itu bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada orang yang mengumandangkan azan tapi terjatuh pada kesalahan yang fatal? Misalnya ada huruf yang dia ubah, atau misalnya ada yang ditambah-tambah, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi berubah maknanya. Atau misalnya hayyalal falah, dia tidak baca haknya, falah. Bagaimana, Ustaz? Itu mungkin dua pertanyaan. Terkait pertanyaan yang pertama, itu memang yang sering kita dengar, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafata wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Bahkan bukan saja innaka la tukhliful mi'ad, ada itu wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah. Padahal kalau misalnya doa sesuai teks Nabi itu tadi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, langsung wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka pakai innaka la tukhliful mi'ad sampai wa'atta, sampai segitu. Bagaimana bila ada orang yang ingin menambahkan innaka la tukhliful mi'ad? Secara umum, yang pertama, jika ada doa yang sudah dan doa itu terkait dengan sebab. Kemarin kita bahas di pertemuan di malam Selasa, ya. Ada pensyariatan yang terkait dengan sebab. Maka kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Jadi ketika kita membaca doa, ya, doa itu terkait dengan sebab, misalnya doa setelah azan, maka kita harus menjawab atau mengucapkan doa tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Nah, itu. Ya, apa yang diucapkan Nabi maka kita jangan tambahkan, apalagi jika penambahannya itu berada di tengah-tengah doa tersebut. Apapun bila berada di akhir seperti tadi innaka la tukhliful mi'ad, maka kita yakini bahwasanya doa yang dianjurkan Nabi itu cuma sampai wa'atta, ya, wa'atta. Setelah itu kalaupun kita ingin tambahkan innaka la tukhliful mi'ad, maka kita pisahkan bahwasanya ini di luar daripada apa yang dianjurkan Nabi. Tapi kata-kata itu adalah sebagai bentuk innaka la tukhliful mi'ad, itu kan maknanya sesungguhnya engkau ya Allah sekali-kali tidak akan menyelisihi janjimu, tidak akan mengikat janjimu. Berarti itu kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Sebagaimana kalau kita ingin berdoa, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara, maka sebelumnya kita mengucapkan ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya wahai Maha Pengampun, yang Maha Pengampun, atau di akhirnya bahkan kita tambahkan innaka antal ghafurur rahim, maka itu tidak mengapa. Maka di sini terkait dengan azan ini, doa azan itu kan ada sebabnya, apa sebabnya dan ada waktunya. Apa waktunya? Yaitu diucapkan ketika sudah azan, dan sebabnya adalah ketika azan. Maka kita tidak boleh mencampurkan, menambah-nambahkan selain daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi secara umum itu sebenarnya tidak mengapa, karena doa itu kan di luar daripada tata cara di luar daripada ibadah yang seperti sholat dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita yakini bahwa ternyata yang sahih sesuai Nabi SAW itu cuma sampai wa'atta. Adapun innaka itu tambah dari saya sebagai saya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila ada seorang muazin yang mana ketika dia azan itu
salah penyebutan hurufnya. Dan itu tadi ya, saya lupa tadi, ada sebagian muazin itu ketika dia di azannya sih tidak, tapi ketika dia qomat itu dia tambahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, banyak itu dia tambahkan wa di ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak boleh ya. Nah, karena yang diajarkan Nabi adalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak boleh ditambah wa. Dan bagaimana jika salah-salah penyebutan hurufnya? Selama ketika dia azan pertama ternyata ada yang keliru, kita luruskan ya, kita luruskan. Misalnya dia mengucapkan hayya 'alas shalah, nah, harusnya kan hayya 'alas shalah. Nah, kita ajarkan jangan sebut syah, sebut so. Nah, tapi kalau ternyata kekurangannya itu dari segi bukan karena dia sengaja atau memang karena dia tidak mau belajar, memang istilahnya cadel ya, cadel. Nah, kalau itu kata para ulama itu di ma'fun anhu, dianjurkan. Meskipun hendaklah kita mencari yang lebih sempurna penyebutan hurufnya ketika dia azan. Nah, adapun ketika dia sudah diucapkan dia bisa, tapi dia malas atau dia tidak mau merubahnya, yang benar seperti ini padahal salah, maka kita jangan dibiarkan azan. Nah, karena itu bisa membatalkan azan ya. Karena tadi sebagaimana kita pelajari sebelumnya, di antara syarat sah salat itu adalah mengucapkan dengan bahasa Arab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Allah Taala. Oh, Mike. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, yang ada dua Ustaz. Pertama adalah berkenaan dengan azan. Ketika misalnya Ustaz dalam sebuah lokasi tempat, mungkin barengan lupa gitu saja tertidur dan lain-lain, sehingga waktunya itu telah melebihi waktu sholat gitu Ustaz. Misalnya katakanlah zuhur 12.30, tapi tiba-tiba ya, itu bagaimana, apakah harus azan, tetap azan gitu Ustaz, atau cukup dengan iqamah? Misalnya kadang kan kayak mahasiswa gitu Ustaz ya, Ya. acara di mana Oh iya. Ya. gitu Ustaz, Ya. apakah harus Ya. azan atau cukup dengan iqamah? Terus yang kedua Ustaz, berkenaan dengan iqamah, ada yang berpendapat bahwa nggak perlu iqamah gitu Ustaz, karena apalagi kalau perempuan gitu. Nah, ini yang benar dan bagaimana Ustaz? Syukur Ustaz. Ya. Nah, bagaimana jika misalnya lagi rapat ya, taruhlah misalnya ada rapat ya di sebuah perusahaan ya, perusahaan dia rapat. Jadi rapatnya lewat dari waktu sholat, misalnya azan duhur itu harusnya waktu sholat awal duhur itu jam 12 ya Ustaz. Tapi dia selesai rapat misalnya di jam 12.30 atau di jam 1 ya. Dan apakah ketika dia ingin berjamaah, apakah tetap dianjurkan azan? Ya, selama masih waktunya memungkinkan ya, dan masih tidak mepet maksudnya waktu setelahnya, itu tetap dianjurkan azan. Dianjurkan ya, dianjurkan artinya disunnahkan ya. Disunahkan azan dan disunahkan qomat ya, disunahkan azan dan disunahkan qomat. Nah, itu. Tapi kalaupun misalnya tidak azan dan tidak qomat, tidak mengapa. Nah, karena itu tidak termasuk daripada syarat sahnya sholat. Azan dan qomat itu tidak termasuk daripada syarat sahnya sholat yang harus kita tunaikan dulu sebelum kita sholat. Tidak mengapa. Nah, tapi kalau misalnya waktunya sudah mepet ya, sudah mungkin di jam 2 lah atau setengah 3 lah, sudah akhir-akhir waktu sholat, maka hendaklah langsung sholat saja. Ya, langsung sholat saja, tidak usah azan dan juga. Tapi qomat perlu ya, perlu karena untuk memberikan aba-aba orang, apalagi ketika dia berjamaah dan banyak, mungkin ada 5 orang, 10 orang. Jadi ketika dia qomat, maka orang-orang siap-siap untuk melakukan sholat berjamaah. Dan bagaimana juga ketika di kalangan area wanita tersendiri,
itu tetap di area tersendiri, jangankan qomat ya, azan pun dianjurkan. Ketika misalnya di pondok pesantren putri, sebenarnya kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, pondok pesantren putri ada mushollahnya, maka itu dianjurkan azan yang suaranya hanya didengarkan oleh santriwati yang ada di lingkungan pesantren. Tidak boleh diatur sebagaimana mungkin agar tidak keluar suaranya, itu tidak keluar sampai didengarkan oleh perumahan yang lain di luar daripada pondok putri tersebut. Kemudian setelah itu tetap juga dianjurkan qomat ya, dianjurkan qomat ya, agar yang apalagi di jamaahnya santriwatinya kan banyak. Nah, qomat itu adalah untuk agar orang-orang sudah siap untuk melakukan sholat, dibangkitkan, mereka dibangkitkan berdiri mengatur shaf untuk melakukan sholat berjamaah. Wallahu taala. Ya. Ya silakan Mike, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan azan, Ustaz, bisakah orang azan tanpa adanya wudu, tanpa suci? Begitu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh yang seorang azan berbeda dengan yang iqamah? Misalnya pada saat azan si A, sementara si A waktu pada saat masuk qomat bersamaan antara gitu mungkin. Jadi yang ada yang si B. Yang ketiga, Ustaz, bolehkah yang iqamah sekalian imam? Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bolehkah pertama tadi Pak? Azan tanpa wudu. Oh, bolehkah azan tanpa wudu? Tidak masalah ya, karena orang yang berhadas ketika azan itu tidak termasuk daripada syarat sahnya azan dan qomat. Nah, sebagaimana kita pelajari pada sebelumnya. Cuma yang dianjurkan tadi disebutkan di sini ayyakuna, yang dianjurkan bagi yang muazzin itu ayyakuna mutatahhiran, lebih dianjurkan, lebih bagus ketika dia dalam keadaan bebas daripada hadas kecil, artinya dia sudah berwudu ya. Nah, lebih dianjurkan, lebih afdolnya. Nah, adapun ketika dia azan tanpa wudu maka tidak mengapa. Nah, karena itu tidak masuk dalam syarat sahnya azan dan qomat. Kemudian yang kedua ini, apakah beda? Apakah boleh ketika muazin beda dengan yang qomat? Nah, tidak masalah, beda, tidak masalah. Cuma lebih dianjurkan, lebih baiknya adalah siapa yang muazin maka hendaknya dia yang qomat juga. Nah, ada para ulama mengatakan itu lebih untuk menyempurnakan pahalanya ya, untuk lebih menyempurnakan pahalanya. Adapun jika dibedakan, misalnya meskipun muazzinnya ada tapi yang lain yang qomat, maka itu tidak mengapa ya, tidak mengapa. Dan juga apalagi kalau yang qomat juga yang imam, dalam hal syarat sah tidak mengapa. Cuman lebih baik beda yang qomat, yang azan dan qomat, dan beda juga yang imam. Karena memang banyak sih yang masjid begitu, dia juga yang azan, dia yang qomat, dan dia yang imam, karena sudah tidak ada jamaah yang lain yang datang. Tapi apakah itu membatalkan syarat sah azan dan qomat? Tidak ya, tidak masalah. Cuma lebih baiknya beda yang azan qomat, beda yang imam, biar tidak dia namasai pahala ya. Wallahu taala alam. Iya, ya memang dulu kalau di pondok Ustaz disuruh yang azan yang iqamah ya. Iya. Ya walaupun sebenarnya setahu saya itu cuma anjuran Ustaz. Anjuran. Kalau tidak salah Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah bahwa beliau menganjurkan atau bahkan ibaratnya tidak terlalu suka kalau beda yang azan, beda yang iqamah. Kalau tidak salah itu salah satu pendapatnya Imam At-Tirmidzi kalau saya tidak salah. Ada lagi yang mau bertanya mengenai azan? Nah itu, silahkan. Muazzin. Assalamualaikum. Mau tanya tentang sholat. Bagaimana hukumnya kalau orang yang misalnya sedang sholat maghrib, isya atau subuh, sedang sholat sendiri, mengeraskan suaranya, apakah dikecilkan atau dikeraskan?
Oh, salam. Begini-begini ya. Jadi dia ketika dia sholat sendirian di maghrib, isya dan subuh, dia tidak berjamaah ya. Apakah boleh menjaharkan, mensirkan suaranya, mengecilkan suaranya, ya, membesarkan suaranya, sholat sendiri? Iya, oh ya. Jadi ada orang yang sholat sendiri ya, misalnya mungkin ketinggalan jamaah dan dia sholat sendiri di waktu maghrib, isya dan subuh. Nah, itu dianjurkan, sangat dianjurkan untuk menjaharkan suaranya. Nah, adapun yang mensirkan suaranya itu juga tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Jadi bukan menjadi rukun sholat ketika di sholat maghrib, isya dan subuh itu dia tidak mengeraskan suaranya ketika dia sholat sendirian, meskipun dia laki-laki muslim ya. Kalau muslimah ya yang dianjurkan adalah tidak mengeraskan suara. Kalau muslim tidak dianjurkan. Kalaupun adapun yang mengeraskan itu justru lebih dianjurkan ya ketika dia sholat sendiri. Dan juga apa hukumnya itu banyak ya. Ketika dia salam ke kanan dia membuka tangan kanannya, ketika dia salam ke kiri dia membuka tangan kirinya. Nah, sekali lagi di antara syarat sahnya sebuah ibadah adalah itu harus sesuai tata caranya yang diajarkan Nabi SAW. Dan itu tidak ada riwayat yang dari Nabi SAW adalah ketika seseorang kita bersalam kanan dia membuka tangan kanannya, dan dia ketika salam ke kiri dia membuka tangan kirinya. Itu tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Yang jelasnya kalau ketika kita tasyahud akhir ya, sudah innaka hamidum majid, baca doa setelah tasyahud, kita tutup telunjuk kita, kemudian assalamualaikum tanpa menggerakkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Tetap mendiamkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Wallahu taala a'lam. Cukup mungkin ya. Mungkin satu tambahan mungkin Ustaz, bahwa doa antar azan dan iqamah itu makbul ya Ustaz. Kalau ya. salah ya. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala mustajab adalah doa bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan qomat. Jadi ketika azan dan qomat, azan sudah azan kita sholat, mungkin kita sholat sunnah, dan sisa waktu yang ada sebelum qomat maka kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu da'watul turad, ada 3 waktu yang tidak doa yang tidak ditolak, itu salah satunya antara azan dan qomat. Makanya biasa banyak orang yang ikhwah-ikhwah kita yang ketika azan dan qomat itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu waktu ya, salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, saatnya kuis. Silakan Ustaz memberikan pertanyaan. Ini ada hadiah spesial. Hadiahnya minyak goreng, bukan sembarang minyak goreng. Ya. Pertanyaannya, coba sebutkan atau ucapkan amalan yang dianjurkan ketika muazin selesai azan. Nah, apa tadi? Pertama, kemudian doanya apa? Sebutkan doanya sesuai yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, silakan yang mau menjawab, silakan. Kasih mana mic-nya? Mana mic-nya? Itu mic-nya. Amalan ya doa ketika muazin sudah azan. Amalan yang sudah baik, amalan yang ketika kena penyerahan azan buat jemaah. Ya. Pertama itu berdoa dulu dalam narasi doa tamat wassalatu qaimah ati Muhammad alil lasira tawal fadilata wa summa mengurang lasira dan inna kala turidul mi'at. Ada lagi? Terus berdoa karena harusnya berdoa yang berdoa ucapan yang terkait dengan azan, sudah azan. ya, doa itu doa terus Ya, tadi doa. Satu lagi. Salawat. Ya. Jadi
Jadi ketika muadzin sudah mengatakan la ilaha illallah, pertama kita Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan ya. Ya.